Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Ya, mari kita melanjutkan perkuliahan kita fikih muamalah. Kali ini yang kita bahas adalah tentang syuf'ah. Syuf'ah itu merupakan salah satu akad di dalam muamalah ya, yang intinya itu adalah hak membeli secara paksa. Definisinya itu adalah hak memiliki secara paksa yang dimiliki oleh mitra lama atas mitra baru sebab adanya syirkah, di mana membeli itu dengan bayaran yang digunakan oleh mitra baru. Ya, jadi mitra baru membayar berapa nanti dibayar gitu. Lah syuf'ah ini itu disyariatkan untuk daf'u doror, untuk menolak kerugian. Saya contohkan begini. Ada dua orang memiliki harta bersama, apakah itu tanah misalnya atau bangunan gitu. Jadi dua orang itu memiliki saham, memiliki bagian dari gedung itu. Lah, bagiannya itu 50-50 ya, bagiannya 50-50. A dan B ya. Lah digambarkan si B menjual bagiannya tanpa seizin si A ya. Tanpa berkonsultasi dulu dengan si A. Jadi dijual saja ke si C. Lah, si A itu disebut sebagai mitra lama. Lah si C disebut sebagai mitra baru. Nah, si B itu orang yang menjual haknya gitu ya. Lah, karena tidak ada konsultasi, nanti berarti si C itu menjadi mitra baru dari si A. Sedangkan si B telah lepas haknya. Lah, penjualan seperti itu, seperti yang dilakukan oleh si B ke si C, itu tidak boleh. Dia boleh menjual ketika dengan seizin mitranya, yaitu si A. Tapi itu dilakukan begitu saja. Karena itu tidak boleh, maka si A boleh membeli secara paksa jatah si B yang dijual ke si C itu. Boleh dibeli secara paksa. Itu yang dimaksud membeli secara paksa mitra lama terhadap mitra baru ya, terhadap suatu bagian gitu. Mengapa demikian? Karena itu untuk menolak kerugian. Bisa saja si B itu dirugikan karena tidak cocok dengan si C atau ada hal-hal yang lain ya. Itu namanya syuf'ah ya, hak membeli secara paksa. Lah dalam mazhab Syafi'i itu hanya berlaku dalam syirkah, dalam kepemilikan harta bersama. Ya. Saya bacakan. Faslun wa syuf'atu syuf'ah wajibatun itu wajib. Bil khultati sebab percampuran harta. Dunal jiwari bukan sebab bersebelahan atau bertetangga ya. Lah, mengapa di sini di kitab ini dikoyiti ada dunal jiwar? Karena ada mazhab lain yaitu mazhab Hanafi yang memperbolehkan syuf'ah sebab bertetanggaan ya. Ada tanah di sebelah dijual saja tanpa seizin tetangga sebelah. Bagi mazhab Hanafi itu juga berlaku syuf'ah, berlaku membeli secara paksa. Artinya tetangga itu boleh membeli secara paksa tanah yang dijual oleh tetangganya itu kepada orang baru. Ya. Bisa saja misalnya penalarannya ya untuk dari mazhab Hanafi, bisa saja itu tanah nanti oleh orang baru itu dipergunakan untuk diskotik. Padahal tempatnya tetangga lama itu adalah untuk majelis taklim misalnya ya, itu dijual untuk diskotik. Artinya berarti itu kan merugikan tetangga yang lama itu. Nah, bagi mazhab Hanafi itu pun boleh syuf'ah ya.
yaitu itu wawasan dalam fikih ya. Lah itu Rasulullah pun pernah melaksanakan itu dalam sejarah. Rasulullah dalam kapasitas sebagai hakim pernah melakukan itu. Ya. Saya ulangi, dari mazhab Hanafi itu memperbolehkan dalam hal bersebelahan, tapi bagi mazhab Syafi'i itu hanya boleh dalam syirkah, dalam kepemilikan bersama, dalam pencampuran harta ya. Fima dalam barang ya. Yang kosimu yang bisa terbagi. Yang bisa terbagi misalnya apa? Tadi misalnya bangunan besar ya, seperti kamar mandi yang besar. Maksudnya bisa terbagi itu apa? Sekiranya ketika itu dibagi dua, itu manfaatnya tidak hilang. Itu maksudnya barang yang bisa terbagi. Syufqah berlaku dalam barang yang bisa terbagi. Dunama bukan barang, layan kosimu yang tidak bisa terbagi. Ya, bukan barang yang tidak bisa terbagi. Seperti contohnya adalah gedung kecil atau kamar mandi kecil. Dibagi dua tidak bisa, malah jadi rusak. Artinya tidak bisa diambil manfaatnya lagi ya. Lanjut. Wafikul lima dalam setiap barang. Layung kolu yang tidak bisa dipindahkan. Layung kolu yang tidak bisa dipindahkan. Minal ardi seperti tanah ya. Kal ikori seperti pekarangan, wa ghairihi dan selainnya ya. Berlaku dalam barang yang bisa dibagi dan juga barang yang tidak bisa dipindahkan ya, barang yang tidak bisa dipindahkan seperti tanah. Lah membayarnya dengan apa? Bisamani dengan bayaran. Alladzi waqonga alaihi, yang terjadi dengan itu albaingu penjualan. Artinya sekutu lama itu atau mitra lama membeli pada mitra baru itu dengan harga jual. Artinya apa? Tadi si B itu menjual ke si C harga berapa, lah itu dibayar oleh si A dengan harga yang penjualan dari si B ke si C. Wahya syufngah ngalal fauri itu dilakukan segera ya, dilakukan segera. Artinya ketika orang sudah tahu bahwa si mitra sudah menjual ke mitra baru ke orang lain ya, maka dia segera harus mengurusnya ya, harus segera mengurusnya. Lah segera itu tentu saja dalam batasan kebiasaan ya. Ya sewajarnya dikatakan segera. Terus fa'in akhoroha, maka ketika seseorang menunda syufqah ma'al kudroti sedangkan dia mampu alaiha melakukan syufqah, batolat maka batal. Jadi ketika orang menunda-nunda, lah besok sajalah, lah lusa sajalah, padahal dia sudah tahu, maka syufqahnya batal. Ketika orang ini di luar kota atau di penjara, maka dia mewakilkan kepada orang lain. Tuh. Titik. Wa idza tazawwaja, dan ketika seseorang menikah, imro'atan menikahi imro'atan wanita, ala sakosin dengan setengah dari harta bersama ya. Dengan setengah dari harta bersama, tanah misalnya ya. Akhodahu, maka dia mengambil tanah setengah itu, mengambil harta setengah itu. Saya ulangi. Akhodahu, maka mengambil tanah itu atau tadi harta bersama itu. Asyafingu, orang yang
bersyufngah ya, orang yang bersyufngah maksudnya orang yang membeli ya. Bimahril misli dengan mahar misil. Mahar misil itu mahar standar ya. Ada orang menikah dengan harta syirkah ya. Jadi harta syirkah dijadikan sebagai mas kawin. Ya, karena itu tidak dibayar dengan harga, ya maka itu dibayar dengan mahar misil. Nah, tentu saja ini adalah konteksnya konteks pengarang kita ini konteks yang memang memiliki budaya mahar itu ada standar-standarnya ya. Seperti kalau tidak salah orang Sulawesi kalau nggak salah itu memang ada standarnya ya, kalau orang gadis kuliahan itu berapa, kalau gadisnya orang kaya itu berapa, kalau gadisnya orang biasa itu berapa, itu ada standarnya orang-orang Sulawesi itu. Lah beda dengan orang Jawa yang maharnya biasa semampunya. Lah penjelasan mengenai mahar misil ini itu berlaku memang di daerah di mana budaya mahar misil itu berlaku. Artinya akad nikah itu memang maharnya itu sudah ada satuan-satuannya, sudah ada standar-standarnya itu. Ya kalau konteksnya orang Jawa Tengah ya atau Jogja kayaknya juga sama. Nah, itu kan maharnya ya sesuai musyawarah berdua atau sesuai kemampuan laki-laki. Berarti kalau mau mensyufngah maka harus dengan nilai barang itu gitu ya. Wa ingkana dan ketika asyufa'u para orang yang bersyufngah, para orang yang bersyufngah, jamaatan itu kelompok, istahaqquha maka mereka berhak atas syufngah, ala qadril amlaki berdasarkan kadar kepemilikan atau berdasarkan takaran satuan atau nominal dari kepemilikan ya. Misalnya harta syirka itu dimiliki bersama antara misalnya 3 orang. 3 orang itu ternyata tidak seperti tidak 33% dan 33% ya. Tetapi itu tidak sama. Misalnya ada orang yang satu hartanya itu 3/6 ya. Hartanya itu 3/6. Sedangkan orang kedua hartanya itu 2/6 ya. Sedangkan orang ketiga itu 1/6 ya. Jadi jatahnya itu berbeda. Maka kalau nanti mensyufngah nanti disesuaikan dengan kepemilikan hartanya itu berapa persen. Misalnya orang yang tadi hartanya 3/6 ya, itu menjual bagiannya ya. Maka berarti 2 orang yang 2/6 dan 1/6 itu memiliki hak syufngah. Lah bagaimana porsinya ya? Porsinya itu bagaimana? Porsinya maka orang yang memiliki 2/6 dengan 1/6 itu berbeda. Jadi kan tadi hartanya 3/6 ya. Maka itu orang yang memiliki hak syufngah itu yang jadi kan tadi 3/6 ya. 3/6 kalau ya 3/6 ya. Jadi 2 orang ini itu mengambilnya porsinya berbeda. Orang yang hartanya 2/6 maka mengambil berapa sebentar. Mengambil jatah 2 ya. 2/6 ya, mengambil jatah 2/6. Sisanya berarti 1/6. Lah 1/6 itu dibeli oleh orang yang ketiga. Ya, betul ya. Sekian, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.